ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Jadi insyaallah ya, apa yang Anda sampaikan malam ini sebetulnya karena kemarin ada kajian, cuman biar nggak buat materi baru lagi, jadi materi kajian kemarin ini yang bakal Anda sampaikan. Jadi kemarin itu judulnya menebar salam, kunci menemukan kedamaian saat dunia terasa kacau. Jadi apa namanya, kita ini kan agama kita ini mengajak kepada assalam, mengajak kepada kedamaian. Tapi apakah kehidupan kita itu betul-betul kita merasakan ketenangan, merasa kedamaian gitu? Jadi kalau ini yang bakal kita bahas ke depan. Nah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala katakan tentang manusia dan jin, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala itu ciptain malaikat. Ya, namanya malaikat kalau diciptain itu ya, ada malaikat yang kerjaannya sujud terus, ada yang ruku terus, enggak berubah. Ya gitu aja sudah. Kehidupannya semuanya ibadah. Ternyata kita manusia yang perlu makan, yang perlu tidur, yang perlu dengan apa namanya menikah perlu, ya, perlu dengan banyak hal, finansial pun perlu, ya, perlu dengan hal-hal keduniaan. Tapi kita diciptakan hanya untuk ibadah. Kenapa Allah nggak ciptain kita kayak malaikat aja yang sujud terus, yang rukuk terus, begitu? Karena beda cara beribadahnya manusia dengan malaikat. Malaikat diciptakan tanpa nafsu, kita diciptakan dengan nafsu. Sehingga kehidupan kita, orang kadang-kadang sempit memandang ibadah itu sholat doang, puasa doang. Kita perlu makan, maka di makannya kita itu ada nilai ibadah kalau kita kerjakan dengan sunnah-sunnahnya. Kalau kita tidur, kita kerjakan dengan sunnah-sunnahnya, tidur kita ada nilai ibadah. Begitu. Itu ibadah. Jadi dulu saya pernah jelaskan tentang rukun agama ada 3. Islam, tentang bagaimana kita tahu langkah kita halal atau haram, ya. Iman sebagai dasar keyakinannya, ihsan, beribadah seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas takwanya kita. Agama itu simpel, ini aja, fokus sama ini, nggak usah kemana-mana. Tapi kita di zaman sekarang, ya, di zaman sekarang itu banyak hal yang mendistraksi kita dari agama, yang bikin kita apa namanya nggak fokus sama agama. Contoh ya, di sosmed itu apa namanya, kita dihadapkan dengan banjir informasi, ya, banyak hoax, banyak fitnah, banyak yang namanya ruwaibidah. Ruwaibidah itu adalah rojulun tapik, orang yang tapik, yang bodoh, yang enggak ilmunya dangkal. Ya takalam fi amrin am. Berbicara tentang perkara yang sifatnya umum. Agama dia bicara, politik dia bicara, ini itu dia bicara, itu ruwaibidah. Ya, itu di sosial media penuh, banyak seperti itu, ya. Budaya saling menghakimi di sosial media, ya. Kita hidup ada perbandingan sosial. Ada namanya standar TikTok gitu, ya. Kalau orang lagi nonton TikTok, banyak kehidupan orang-orang yang dipamerkan di dalam TikTok. Terus akhirnya kita berpikir, oh hidup tuh harusnya kayak gini. Jadi standar. Jadi kalau kita hidupnya belum kayak gini, ya berarti belum bahagia. Hidup kita ini belum tenang kalau hidupnya nggak seperti orang-orang di TikTok itu. Jadi ada standar semua di situ. Ya, itu satu dari sosial media. Terus yang kedua di interaksi sosial sesama kita nih. Ya. Biasanya kita dihadapkan dengan apa? Dengan perbedaan kelompok. Ya, perbedaan kelompok yang seringkali perbedaan ideologi, termasuk mazhab kelompok Islam juga, perbedaan pandangan politik yang seringkali itu berubah jadi apa? Berubah jadi permusuhan personal. Debatnya udah bukan soal gagasan lagi,
Debatnya sudah menyerang pribadi, sudah menyerang identitas, memberi embel-embel, bikin tembok yang besar antara satu sama lain. Begitu. Jadi permusuhan ya, yang ada pada interaksi sosial itu seperti itu. Sedangkan Islam mengajarkan kedamaian. Islam adalah agama damai. Hidup dengan aslam. Kalau misalkan di doa ya biasanya ada sholat itu, Allahumma antas salam. Allah engkau adalah assalam. Assalam itu artinya kedamaian, kesejahteraan. Maksudnya Allah adalah sumber kesejahteraan itu. Sumber kedamaian itu. Allahumma antas salam. Engkaulah assalam. Wa minkas salam. Assalam darimu. Wa ilaika ya'udus salam. Kembali kepadamu assalam. Fahayna Rabbana bisalam. Maka hidupkan kami dengan assalam. Wa adkhilna darussalam, dan masukkanlah kami ke rumahmu darussalam, rumah kedamaian. Surga sebutnya rumah kedamaian. Jadi kita minta kalau Allah Subhanahu wa taala dihidupkan dengan assalam ya. Jadi kalau kita tanya bagaimana itu assalam, tanya arti assalamualaikum. Biasanya kita menyebut assalamualaikum. Artinya assalamualaikum. Assalam ke atas kalian, kedamaian ke atas kalian, keselamatan ke atas kalian. Kalau katanya Syekh Syahrawi, maksudnya dari assalamualaikum, keselamatan ke atas kalian adalah saya datang dengan keselamatan. Saya ini datang dengan kedamaian. Saya nggak bakal datang kepadamu dengan keburukan. Maka hak saya juga mendapatkan kedamaian dari Anda. Saya juga tidak mendapatkan perlakuan buruk dari Anda. Saya bertemu dengan Anda mengucap assalamualaikum, maksudnya kita ini damai-damai aja begitu loh. Itu artinya assalam. Ya, makanya jawab salam itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Karena kita dituntut bagi orang yang datang dengan kita kepada kita dengan kedamaian, ya kita balas dengan kedamaian, jangan balas dengan permusuhan begitu. Kalau dia dalam hadis At-Tirmidzi dikatakan apa? Ya Rasulullah, ada orang bertanya, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada dua laki yang bertemu. Nah, ayyuhuma yabda bisalam? Siapa yang memulai dengan assalam? Allahumma billah. Orang yang paling dekat dengan rahmat Allah, dialah yang memulai dengan assalam. Itu riwayat At-Tirmidzi. Jadi doa yang tadi kita bahas ya, fahayyina rabbana bisalam, ya Allah, hidupkanlah kami dengan assalam, hidup dengan assalam, hidup dengan kedamaian. Ya, dalam riwayat Bukhari disebutkan inna salam ismun min asmaillah. Jadi salam itu adalah nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah letakkan di bumi. Wa ba'aru fil ardi fafshus salama bainakum, maka sebarkanlah salam di antara kalian, sebarkan kedamaian di antara kalian. Di hadis yang lain riwayat Muslim, la tadkhuluna jannah, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in, mau enggak saya kasih tahu satu perbuatan, idza fa'altum tahabbtum, kalau kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Pertanyaannya, menyebarkan salam apakah cukup dengan kata assalamualaikum? Assalamualaikum jelas, itu termasuk di riwayat Tirmidzi bahkan dikatakan orang yang salah menyebut assalamualaikum dapat 10 kebaikan, warahmatullahi 20, wabarakatuh 30. Ya, jelas itu termasuk. Tapi pertanyaannya, sudahkah Anda menyampaikan assalam, menyampaikan kedamaian itu padahal di dalam hati masih ada kebencian kepada orang itu? Padahal masih suka menghakimi, padahal masih suka marah-marah, ya, ataupun apapun itu yang merusak salam itu sendiri, kedamaian itu sendiri. Mana salam yang Anda janjikan di awal ketika Anda datang mengucap assalamualaikum, tapi isinya masih seperti itu. Jadi insya Allah ke depan nih Anda sebutkan kiat-kiat fundamental ya, bagaimana kita bisa hidup dengan assalam
Karena hidup dengan assalam itu dimulai dari diri kita sendiri, ya, sehingga hidup kita lebih damai, insya Allah hidup kita lebih damai, lebih tenang, lebih fokus ke agama, ya, sehingga tidak terdistraksi dengan hal-hal yang negatif yang mungkin sebetulnya kita buat sendiri hal negatif itu. Jadi ada 6, yang panjang itu yang pertama aja, sisanya nggak panjang. Yang pertama adalah berbaik sangka kepada siapapun. Ini kunci pertama. Husnudon kepada siapapun. Ya. Kenapa ini penting? Karena ini adalah bagaimana cara kita memandang segala sesuatu. Ya. Apa namanya? Kunci kita memandang segala sesuatu, apakah itu positif ataupun itu negatif, itu dari husnudon. Kalau kita selalu husnudon, maka kita memandang segala sesuatu itu positif, kan gitu. Nah, contohnya apa namanya? Nah, jadi memandang segala sesuatu dari sisi negatif atau suudon itu adalah awal daripada rusaknya kedamaian. Ya. Contohnya kebencian, mulainya dari suudon. Kita mandang yang negatif pada orang, akhirnya kita benci, ya, marah, kesal, dengki, iri, hasad, itu semuanya awalnya dari mana? Suudon. Kita memandang sesuatu itu dengan negatif. Itu awalnya. Dan hal lain yang bisa merusak apa kedamaian itu sendiri. Nah, dalam hadis disebutkan faslatani, dua perkara laisa fawqahuma syai'un minal khairi, tidak ada yang lebih baik daripada itu. Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Husnudzon kepada Allah dan juga husnudzon kepada hamba-hambanya. Sebenarnya hadis ini anak udah cari di kitab-kitab masanid, anak cari di kitab-kitab sunan, nggak ketemu. Hadisnya nggak ketemu. Ketemunya cuma di kitab-kitab suluk, itu pun sedikit. Tapi banyak hadis yang berbicara tentang husnudzon kepada Allah dan juga husnudzon kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, nanti ada sebutkan. Yang pertama, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim ada hadis qudsi mengatakan ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku. Dilanjutin di riwayat Ahmad, idzan nabi khairan, kalau dia berprasangka baik kepadaku, falahu, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Wa in dhanna bi syarran, kalau dia berprasangka buruk, falahu, dia juga dapatnya itu. Maksudnya mendapatkan yang buruk itu. Di dalam riwayat Muslim lebih jelas perintah untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, la yamutunna ahadukum, tidaklah jangan sampai salah satu di antara kalian itu mati illa wa huwa yu'minu billah, kecuali dia sudah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana caranya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang paling pertama sebelum yang lainnya adalah biasakan mensyukuri segala sesuatu, segala sesuatu mulai dari hal-hal yang paling kecil. Kalau kata orang-orang psikologi itu apa namanya, bikin jurnal syukur. Tiap malam tulis apa namanya, hari ini apa yang perlu disyukuri, nikmat apa yang perlu disyukuri, tulis 3, 10, ya, tulis itu, biasakan. Karena dengan itu kita terbiasa untuk apa, memandang hal-hal yang positif. Kita biasanya lupa sama hal yang positif, tapi dengan kita memikirkan apa namanya, mensyukuri hal-hal kecil, tiap malam kita tulis apa ya hari ini nikmat yang saya dapatkan. Oh, saya alhamdulillah keadaannya masih sehat, makannya masih enak dan lain sebagainya. Terus terbiasa kita nanti memandang hal-hal yang positif. Itu satu. Jadi yang kedua, kalau misalkan ada musibah bagaimana? Tadi kan ini nggak ada musibah, kita membiasakan untuk melihat hal-hal yang positif. Nanti kalau ada musibah bagaimana? Ya kalau misalkan ada musibah, pertama terima dulu realitanya, akui dulu. Ya, saya apa namanya, mendapatkan musibah ini, ya, dan saya sadar, nggak menolaknya, jangan menolaknya, jangan mengeluh, jangan marah kepada Allah SWT. Kenapa hidup saya harus begini? Ya, gitu. Terima dulu, itu yang pertama. Ya, baru setelah menerima musibahnya, pikirkan langkahnya dari situ. Ya, kira-kira kedepannya langkah apa yang akan saya lakukan. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, baru cari tahu
cari tahu hikmahnya, cari tahu hal positif apa yang bisa kita ambil. Contoh, kita misalkan gagal, anggaplah gagal di dalam bisnisnya kita, anggaplah gagal dalam pekerjaannya kita, gitu ya. Karena kita gagal, oke, kita nggak suka, kita terima dulu realitanya kita gagal, ya. Habis itu kita pikir hal kedepannya bagaimana, rencana kedepannya bagaimana, baru pikirkan hikmah apa yang bisa kita ambil. Oh, dengan saya gagal, saya tahu kelemahan saya sebelumnya, yang sebelumnya itu saya nggak tahu. Karena kan musuh terbesar orang itu kan ketidaktahuan, ya. Akhirnya saya tahu, oh penyebab gagalnya saya ini. Akhirnya dengan Anda mengetahui kelemahan diri sendiri, Anda bisa dengan ini Anda memiliki growth mindset. Jadi punya mindset yang berkembang. Anda memiliki menjadi manusia yang tangguh. Siapa manusia yang tangguh? Itu adalah orang yang mampu memaknai satu penderitaan, gitu. Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Boleh jadi kamu itu membenci satu perkara, padahal itu baik untuk kalian. Jadi tanya, apa yang bisa saya ambil, ya, dari satu musibah ini yang bisa mendekatkan saya kepada tujuan hidup. Tujuan hidup Anda apa? Ya, ambil pelajarannya dari situ, ya, agar kedepannya bisa lebih baik lagi dalam menentukan langkah, gitu. Terlebih lagi kalau kita memandang hal positif sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam, ya. Islam mengajarkan bahwa ujian itu tanda bahwa Allah sayang kepada hambanya yang diuji. Allah ajarkan ujian itu adalah penghapus dosa. Allah ajarkan ujian itu adalah pengangkatan derajat dan lain sebagainya. Ya, saya ingat ada teori mobil merah. Orang biasanya kan kalau baru balik dari kerjaannya ditanya, tadi di jalan ada berapa mobil merah? Biasanya lupa kan? Lupa berapa? Nggak tahu. Mungkin dia bilangnya nggak lihat sama sekali. Walaupun banyak sebetulnya, karena dia nggak perhatiin, nggak lihat. Tapi ketika dikasih improve dulu sebelumnya, persiapan dulu sebelum dia pulang kerja, nanti perhatikan ya, mobil merah yang di jalan ada berapa kan gitu. Pulang dia tahu jumlahnya. Oh, saya melihat sekian mobil merah, ada 11 misalnya, atau berapa. Tahu. Kenapa? Karena dia dipersiapkan dulu dari awal, ya. Ingat, pokoknya nanti kalau sudah pulang lihat mobil merah gitu. Ini sama. Kenapa kita nggak bisa lihat hal positif ketika ada musibah? Karena belum improve, belum dibuat persiapan. Bikin persiapan dulu. Pokoknya kalau ada musibah saya harus tahu apa hikmahnya, apa hal positif yang bisa saya ambil. Itu husnudzon kepada Allah. Yang kedua, husnudzon kepada hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah banyak berprasangka. Karena apa? Inna ba'dadh-dhonni itsmun. Bahwa sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu. Jangan kalian tajassus, saling memata-matai, saling kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling menggunjing satu sama lain, ngomongin orang, menggibah. Di riwayat Muslim dikatakan apa? Iyyakum wadh-dhon, hati-hati sama prasangka buruk. Fa inna dzanna akdzabul hadits, karena prasangka itu adalah perkataan yang paling bohong, ya. Wala tahassasu, jangan buat-buat isu. Wala tajassasu, jangan saling memata-matai. Wala tanafasu, jangan saling bersaing, bandingin satu sama lain. Wala tahasadu, jangan saling mendengki, hasad. Wala tabaghadu, jangan saling membenci, saling marah. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, maksudnya saling bermusuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu hamba Allah yang saling bersaudara. Dikabarkan di dalam kitab Tahdzib Tahdzib karangan Imam Ibnu Hajar, Ibnu Hajar dikatakan bahwa Bakar bin Abdullah Al-Muzadi mengatakan, iya kaminal kalam, hati-hati kamu dengan satu perkataan. Ma'in asabta fihi, kalau kamu betul perkataan itu betul, ya, lam tujar, kamu nggak bakal diberi pahala. Betul ini, nggak ada pahala. Wa in akhta'ta fihi, kalau kamu salah, asimta,
dosa. Apa itu? Wa huwa suudzon bi akhi. Suudzon kepada saudaramu. Ya. Jadi gimana caranya husnudzon kepada hamba Allah Subhanahu wa taala? Nah, pertama ada dua perkara yang harus kita ketahui. Yang pertama ada dua atribusi ya. Saat melihat perilaku orang lain itu normal ya. Pasti di kepala kita itu ada atribusi ketika kita melihat perilaku orang lain. Ada negatif, ada positif. Contoh ya. Contohnya misalkan chat kita nggak dibales. Ya udah faktanya satu, chat nggak dibales. Ya kan? Faktanya cuma satu itu aja, nggak ada terusannya. Yang nerusin apa? Atribusi di pikiran kita. Pasti dia sombong, itu atribusi negatif. Oh mungkin HP-nya mati, oh mungkin dia nggak bawa HP-nya, oh mungkin macam-macam kemungkinan ya. Itu atribusi netral atau positif, kan gitu. Itu atribusi. Yang pertama ada dua atribusi, negatif, positif, itu normal. Yang kedua, emosi itu bukan datangnya itu bukan dari satu kejadian, tapi dari interpretasi kita sendiri, dari pikiran kita sendiri. Atribusi tadi itu yang membuat datangnya emosi, gitu loh. Jadi emosi datangnya bukan karena kejadian, datangnya karena embel-embel yang kita buat sendiri di dalam kepala, gitu. Itu yang kedua. Jadi caranya gimana agar kita bisa husnudzon? Nah, yang pertama pikiran otomatis negatif kita ya itu diganti dengan alternatif pikiran yang sifatnya netral atau positif gitu. Jadi tadi kan ada atribusinya nih, muncul otomatis nih, wah ini pasti dia sombong, ya kan? Pasti kan pikirannya seperti itu. Itu kita ganti dengan yang kedua, yang positif atau netral. Gimana caranya? Pertama ada 3 langkahnya. Pertama sadari dulu. Oh kita sadari kalau misalkan pikiran pikiran otomatis negatif itu muncul. Kalau kita sudah sadar, yang kedua apa? Yang kedua kritisi, tantang, tanya apakah itu betul-betul 100% benar atau enggak, gitu. Kritisi. Atau masih ada kemungkinan lain, gitu. Nah kemungkinan yang lain ini, ya kemungkinan lain ini, baru yang ketiga ganti. Ya, kemungkinan inilah yang kita gunakan. Ganti pikiran otomatis negatif yang pertama tadi, kita ganti dengan satu atau dua kemungkinan. Oh, ya mungkin dia nggak balas chat ya karena HP-nya ditinggal, HP-nya dipegang orang lain atau sebagainya. Begitu. Itu yang pertama untuk melatih husnudzon. Ya, ganti pikiran alternatif negatif. Otomatis negatif dengan alternatif yang lebih netral atau positif. Yang kedua, latih empati. Maksudnya tempatkan diri kita ke posisi orang itu, gitu. Tempatkan diri kita pada posisi orang itu. Jadi sebelum kita menghakimi, pikirin dulu, tanya dulu ke diri kita, kira-kira orang itu kenapa bisa melakukan itu? Apa sebabnya orang itu melakukan itu? Ya, apakah kalau saya di posisi dia dengan beban yang saya sendiri nggak tahu begitu, apakah saya melakukan hal yang sama? Kira-kira saya bakal melakukan hal yang sama? Tanyakan gitu. Jadi seperti ini nih bikin kita fokusnya kita ini berubah dari menyalahkan perbuatannya dia, jadi mempertanyakan kira-kira sebabnya apa gitu. Jadi kita dengan ini lebih mudah untuk husnudzon. Itu yang pertama. Ya, husnudzon agak panjang. Misalnya insya Allah agak pendek, sabar aja. Yang kedua, ya untuk kiat asalan, menghidupkan asalan. Yang kedua adalah menjauhi sifat marah dengan menegakkan objektivitas. Marah ini kadang-kadang sesuatu yang mudah gara-gara marah berubah jadi rumit. Bahkan ketika kita mau ngambil keputusannya jadi salah gara-gara ada sifat marah, gara-gara ada emosi. Gitu. Jadi di dalam riwayat Bukhari ada seorang sahabat datang ke Nabi SAW minta wasiat. Sampai 3 kali jawaban Nabi SAW sama. La taghdab. Jangan marah. Nah, di dalam hadis lain dikatakan dari riwayat Ahmad disebut bukan orang yang kuat dengan berantem, ya. Orang kuat itu bukan karena berantemnya, jago berantem, jago gulat.
Tapi apa? Walakin nasyadid. Siapa orang yang kuat itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ketika dia mampu menahan amarahnya, menahan dirinya ketika dia marah. Itu yang dipuji. Itu tuh keren tuh orang kayak begitu. Marah tapi bisa nahan diri. Kalau marah langsung meledak, teriak-teriak, turun itu apa namanya harga dirinya. Nah, jadi bagaimana caranya kita nggak mudah marah? Yang pertama, latih untuk mengenali emosi. Oh iya, sekarang ini saya lagi marah, tapi saya nggak harus teriak-teriak, saya nggak harus meledak. Latih dulu kenali emosi. Baru yang kedua apa? Biasakan ambil jeda. Ambil jeda, berhenti dulu, diam dulu, ya. Biasakan untuk ambil jeda sebelum kita merespon, ya. Jangan langsung reaktif. Jadi apa namanya? Kalau ada kejadian yang kita nggak suka, jangan langsung cepat respon gitu, diam dulu, ya. Biar apa? Biar logika itu kembali jalan, gitu. Kalau di dalam hadis dikatakan apa namanya riwayat Ahmad, kita ghadibta tasbut. Kalau kamu marah diam, itu ada hadisnya. Nah, karena apa? Karena ada sistem saraf, ya. Ada namanya sistem saraf simpatik. Sistem saraf simpatik itu sistem saraf yang muncul ketika yang kalau aktif itu berarti tubuh kita itu dalam mode lawan atau lari. Jadi kita lagi dalam keadaan panik. Gitu. Biasanya orang lagi stres, orang lagi ketakutan, termasuk marah. Itu saraf simpatik itu lagi muncul, lagi aktif. Ya, tandanya napas cepat, jantungnya berdetak juga cepat. Ya, habis itu ototnya tegang, emosi memuncak dan pikiran jadi sempit. Nggak bisa berpikir jernih. Itu ketika saraf simpatik itu aktif. Cara melawannya, cara meredakannya, ada lawannya, saraf parasimpatik namanya. Sistem saraf parasimpatik ini apa namanya bisa meredakan itu dengan apa namanya membuat jantung kembali stabil, pikiran lebih tenang, emosi lebih stabil. Jadi pikiran kita bisa kembali logika kita itu kembali aktif begitu. Cara mengaktifkannya bagaimana? Kalau kata psikolog itu ada sebutnya teknik pernapasan ini apa namanya 4-7-8. Tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, buang 8 detik. Biar kita lebih rileks, lebih tenang gitu. Diulangi 4 kali sampai 7 kali gitu atau sampai kita tenang gitu. Kalau di dalam hadis disebutkan itu bisa dengan kita berwudu. Wudu juga bisa mengaktifkan sistem saraf parasimpatik juga. Riwayat Ahmad Abu Dawud bilang apa kaidah bagi ahadukum falyatawaddo. Kalau salah satu dari antara kalian itu marah, wudu. Ya, wudu. Karena wudu itu bisa buat kita kembali tenang. Di riwayat yang sama juga maksudnya perawinya juga sama, Abu Dawud juga juga Ahmad dan juga Abu Dawud. Kita kalau lagi marah keadaannya begini duduk, dia lebih tenang. Kalau duduk masih marah, rebahan. Itu dalam hati. Ya, bisa juga kalau caranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan bahwa di riwayat Bukhari ketika ada 2 orang lagi berantem, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan apa? Inilah alamu kalimat, aku mengetahui satu kalimat, ya. Lau qala hal adzabaan huma yaji. Kalau dia ucapkan itu, marahnya bakal hilang. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah daripada setan yang terkutuk. Ya. Setan itu terbuat dari api. Wudu itu mendinginkan, membuat dia pergi juga. Gitu. Marah itu datangnya dari setan. Makanya ketika orang ta'awud itu bisa membuat setan itu juga pergi. Ya. Jadi itu 4 tuh yang Anda sebutin, bisa dari teknik pernapasan tadi kalau mau ngikutin, bisa dengan wudu, bisa dengan ganti posisi postur dari berdiri, duduk, rebahan, sama yang terakhir mengucapkan ta'awud, ya. Terus tadi itu pertama cara meredakan marah, bisa biar nggak mudah marah. Latihan mengenali emosi yang pertama, yang kedua biasakan ambil jeda, ya, caranya bisa 4 tadi. Atau yang ketiga, lihatlah dengan sudut pandang helikopter, sebutnya gitu aja, sudut pandang dari atas gitu, biar nggak personal sifatnya, objektif gitu.
Kadang-kadang kalau kita marah kan kita mikirnya buat diri kita, gitu. Coba kita pikirin posisinya ada satu orang, ini kita nih, ada orang lain, kita nih lagi marah sama orang ini, kita seakan-akan jadi hakimnya. Coba pikirin seperti itu. Jadi bukan apa namanya, kita berbicara untuk diri kita gitu, tapi kita berbicara sebagai orang ketiga gitu. Ya, ini kalau hadis jelas berbicara tentang ini nggak ada, tapi apa namanya, kisah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakan ini. Contoh di riwayat Bukhari ketika ada seorang Badui kencing di masjid. Badui, orang Badui kencing di masjid Nabawi. Dulu kalau masjid Nabawi itu kan masih belum ada apa sih, karpet gitu ya, bawahnya itu masih tanah. Kencing masjid. Marah sahabat langsung. Mau apa namanya, mau ngomelin sama Nabi, disuruh apa? Berhenti, biarin dia apa, selesaikan, habis itu siram kencingnya dengan air, selesai gitu loh. Kata Nabi apa? Nama buitum muyasirin, kalian itu diutus untuk apa? Mempermudah, bukan apa? Bukan mempersulit. Itu kata Nabi SAW. Kalau dimarahin itu orang lagi buang air, lagi kencing, diomelin, dia berdiri, kencingnya apa namanya, kemana-mana, lebih parah kan gitu. Dia bukan orang Islam,